Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Adil Murni mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi Perguruan Islam Cerdas Murni tingkat SMA, SMK, SMP, dan MTS. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan amanah kepada kami untuk mendidik siswa-siswi cerdas murni menjadi siswa-siswi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter Islami. Dalam pandemi COVID-19 ini, kami dari Yayasan Adil Murni ingin menyampaikan kepada seluruh orang tua siswa dan siswa-siswi Perguruan Islam Cerdas Murni agar dapat mematuhi dan mengubah kebiasaan baru, yaitu selalu mengenakan masker saat di sekolah, mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke area sekolah, mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas, sepatu dan tas disemprot dengan desinfektan, jaga jarak minimal 1,5 meter dan hindari kerumunan. Istirahat pun tetap di dalam kelas dan membawa bekal dari rumah. Berhati-hati saat pulang sekolah dan tetap jaga jarak. Menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Kegiatan ibadah di sekolah dilakukan secara bergantian. Lapor ke guru jika merasa sakit atau tidak enak badan. Dan terakhir, selalu rutin membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka membiasakan ataupun mengubah kebiasaan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kami dari Yayasan Adil Murni menyampaikan rasa bahagia kami dalam menyambut siswa-siswi kami yang baru. Mudah-mudahan seluruh guru beserta staf karyawan Perguruan Islam Cerdas Murni bertekad untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi seluruh siswa-siswi Perguruan Islam Cerdas Murni. Mudah-mudahan kerja keras dari seluruh dewan guru akan menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Demikianlah kata sambutan dari Yayasan Adil Murni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini, yaitu di SMA Cerdas Murni. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, kesehatan sehingga kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat. Salawat dan salam mereka sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada ini insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, guru yang hadir dan juga anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi anak sekalian yang Bapak sayangi, di awal setiap awal tahun
ajaran baru, semua siswa khususnya kelas 10, kalian harus tahu bagaimana sekolah kita. Kan selama ini kan belum tahu, mungkin juga ada yang sudah tahu. Jadi masa pengenalan lingkung sekolah, jangan kalian tidak tahu tentang keadaan sekolah kita, ya, berapa gedungnya, berapa lokalnya, halamannya, kamar mandinya, kantor kepala sekolah, tata usaha, perpustakaan, dan lain sebagainya. Itu semua kalian harus tahu. Jadi di awal tahun itu termasuk kalau kita di Ciraus Timur ini namanya ta'aruf. Itu berasal dari bahasa Arab. Ta'aruf artinya perkenalan, mengenal dengan sekolah dan juga dengan guru-guru dan dengan kawan-kawan lain. Kalau selama ini kalian di sekolah dulu, ya masih SMP, mungkin MTS, kalian belum kenal dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan lingkungan sekolah ini. Tapi setelah kalian masuk, dari mulai sekarang, kalian sudah tahu siapa kepala sekolah SMA, siapa guru SMA, dan juga di mana lokal saya, umpamanya, ada juga kawan-kawan dan sebagainya, di mana kantin, di mana kamar mandi kalau laki-laki, dan pula kamar mandi perempuan, tak boleh pula bersamaan, jangan pula sama-sama, tak boleh, dilarang dalam agama. Jadi itu perlu kalian tahu semuanya. Jadi anak bapak sekalian yang bapak muliakan, bapak sayangi, betul-betullah kalian tahun aja baru ini kalian semangat. Tapi sekarang adalah tidak boleh belajar di sekolah karena di Serdang umumnya adalah zona merah. Zona merah, jangan zona merah, zona kuning saja pun tak dibolehkan belajar di sekolah. Jadi anak-anak sekalian belajar di rumah, namanya secara daring. Jadi belajar di rumah, ya nanti diambil buku paket kita dari sekolah, mungkin juga LKS dari sekolah, bisa saja mengambil nanti orang tua dipanggil ke sekolah. Ya anak bapak sekalian, walaupun kita belum bisa aktif ke sekolah, tapi tetap kalian belajar di rumah. Karena kalau tanpa belajar, bagaimana mau pintar? Bagaimana mau jadi orang sukses? Jadi tetap belajar. Bukan maksudnya tidak boleh ke sekolah, di rumahnya tidur-tidur, main-main saja, main-main HP dan lain sebagainya, tapi tetap belajar. Ada waktu-waktu belajar. Itu juga wali kelas kalian semuanya mengirimkan soal-soal, mata pelajaran dan lain sebagainya. Jadi anak bapak sekalian, jangan kalian merasa minder. Bukan saja sekolah kita, tapi sekolah-sekolah lain juga. Pertama di Serdang ini adalah zona merah. Jadi anak bapak sekalian tetap belajar rumah, menghafal dan lain sebagainya. Waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai belajar rumah, rupanya yang belajar adalah orang tuanya. Semua orang tua menjawab pelajar-pelajar tak betul. Anak bapak lah yang menjawab pelajaran, yang belajar benar. Sehingga insya Allah, kalau sudah betul kita belajar, apa kata orang Arab, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat, wa man kasala jahilah, siapa yang malas dia akan bodoh. Jadi jangan kita istilahnya, aku belajar rumah aja, nggak enak rasanya, usah. Memang begitulah ketentuan kita. Karena ketentuan apa saja yang terjadi itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Makanya kita jangan putus asa. Kenapa? Karena semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Tanpa izin Allah tak mungkin terjadi. Jadi termasuklah ini, penyakit ini adalah salah satu dengan takdir Allah. Jadi apa yang kita usahakan, tetap kita menjaga kesehatan, kemudian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga penyakit-penyakit, bukan saja penyakit corona namanya, penyakit-penyakit lain juga terhindar dari kita semua. Pertama anak-anak sekalian, kemudian pula orang tua kita, keluarga, guru-guru,
kepala sekolah semuanya sehat walafiat. Dan kami juga mohon doa kalian, biar guru-guru, kepala sekolah dan semua kita sehat walafiat. Jadi ini saja dari Bapak. Mudah-mudahan kalian tahun ajaran baru ini ya masa pengenalan lingkungan sekolah, tiada kalian tahu di mana sekolah kita. Sekolah kita adalah Jalan Beringin nomor 33 Tumbung, Pasar 7 Tumbung. Kemudian nanti kalian tahu juga guru-gurunya. Walaupun kalian belajar rumah, tapi harus tahu siapa guru mata pelajar ini, mata pelajar ini siapa gurunya, siapa nama kepala sekolah. Kadang ada anak-anak di sekolah lain, siapa kepala sekolahmu? Nggak tahu dia. Nah, siapa mereka semua nggak tahu ini, tak betul ini. Makanya Bapak sekalian, minta nomor telepon guru-guru, nomor HP-nya, minta pula nomor telepon termasuk kepala sekolah, wali kelas dan lain sebagainya, sehingga komunikasi kita antara guru, antara kepala sekolah dengan anak-anak, murid-murid sekalian tidak ada masalah, tidak ada halangan. Ini saja dari Bapak. Terima kasih. Semoga kita semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perguruan Islam Cerdas Murni. Perguruan Islam Cerdas Murni berada di bawah naungan Yayasan Adlin Murni. Didirikan pada tahun 2005 dan mulai beroperasi pada tahun 2006 dengan dibukanya untuk pertama kali yaitu tingkat SMA. Selanjutnya MTS pada tahun 2008, SMP pada tahun 2009, dan terakhir SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan pada tahun 2011. Selain itu, sejak tahun 2006, Yayasan Adlin Murni juga membuka MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, secara gratis karena menyadari pentingnya pembekalan ilmu agama sejak kecil kepada anak-anak muslim agar memiliki self-control yang baik di saat ia remaja dan dewasa. Adapun visi Perguruan Islam Cerdas Murni adalah menjadi sekolah unggul dalam akhlak dan prestasi. Sedangkan misi Perguruan Islam Cerdas Murni adalah mendidik siswa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik siswa peduli lingkungan, mengembangkan bakat dan kreativitas siswa, mengembangkan siswa yang peduli sains dan teknologi, mendidik siswa berprestasi akademik dan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu, untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perguruan Islam Cerdas Murni menggunakan kurikulum nasional ditambah muatan lokal berbasis agama, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual dan emosional. Mengingat keadaan generasi penerus saat ini sedang dilanda krisis moral akibat minimnya pendidikan agama yang mereka terima sejak kecil, ditambah percepatan perubahan teknologi informasi yang memberikan dampak positif juga negatif bagi para remaja, dan arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang semakin besar, kesemuanya ini menjadikan generasi muda jauh dari nilai-nilai agama, etika, dan moral. Untuk itu, Perguruan Islam Cerdas Murni berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misinya agar tercipta generasi yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan prestasi.
Struktur organisasi Yayasan Adli Murni. Pembina Yayasan Bapak Haji Adli. Pengawas Yayasan Dr. Haji Zaldi SPM. Ketua Yayasan Ibu Insinyur Hajah Edli Iriani Espam APT MM. Sekretaris Yayasan Muhammad Taki Azkia Zaldi. Kepala Keuangan Ibu Yeni Nasril MA. Kepala SMA Cerdas Murni Bapak Ibrahim Arbi SAG SPDI. Bapak Komite SMA Cerdas Murni Bapak Zainuddin SAG. Bapak Kepala KTU sekaligus Tata Usaha SMA Bapak Radinal Akbar Mardi Caniago SE. Wakak Kurikulum SMA Ibu Erlina SPD. Wakak Kesiswaan SMA Bapak Abdul Agus Nasution SPD. Kepala Lab Sains SMA Ibu Ratnawita SPD. Kepala Lab Bahasa SMA Bapak Ahmad Rifai Ritonga SPD MHum. Kepala Lab Komputer SMA Bapak Sumarwan SPD. Kepala Perpustakaan SMA Heriadi SPDI. Adapun wali-wali kelas SMA kelas 10 MIPA 1 Ibu Ria Arlina SPD. Kelas 10 MIPA 2 Ibu Maya Sari Dasopang SPD. Wali kelas 10 IPS Ibu Afrida Nasution SPD. Kelas 11 MIPA 1 Bapak Lukmanul Hakim SPD. Wali kelas 11 MIPA 2 Ibu Senja Utari SPD. Wali kelas 11 IPS Romi Rio Surbakti SPD. Wali kelas 12 MIPA 1 Ibu Erlina SPD. Wali kelas 12 MIPA 2 Bapak Muhammad Afandi SPD. Wali kelas 12 IPS Bapak Ahmad Ruyan Abdillah Lubis SPD. Beserta para dewan guru dan para siswa-siswi SMA Cerdas Murni. Adapun intrakurikuler di SMA Cerdas Murni yaitu OSIS SMA dan ekstrakurikulernya seperti pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English club, karate, pencak silat, tahfiz Quran, dan science club. Kepala SMK Cerdas Murni Ibu Fajrina Ulfa SPD. Komite SMK Cerdas Murni Bapak Zainuddin SAG. Waka Kurikulum SMK Bapak Ahmad Rifai Ritonga MHum. Waka Kesiswaan SMK Bapak Dedi Setiawan SPD. Tata Usaha SMK Ibu Rahma Annisa Nazar AMD. Kepala Program Studi TKJ Bapak Parulian Pardede SE. Kepala Lab Bahasa Ahmad Rifai RSPD MHum. Kepala Lab Komputer Sumarwan. Kepala Perpustakaan SMK Bapak Heriadi SPDI. Wali-wali kelas SMK kelas 10 1 TKJ Bapak Sumarwan SPD. Kelas 10 2 TKJ Ibu Murniati Eskom. Kelas 11 1 TKJ Bapak Putra Ramadan Eskom. Kelas 11 2 TKJ Bapak Dedi Setiawan Eskom. Kelas 12 1 TKJ Bapak Ahmad Rifai Ritonga MHum. Kelas 12 2 TKJ Ibu Siti Maimunah SPD. Beserta dengan para dewan guru dan siswa-siswi SMK Cerdas Murni. Adapun intrakurikuler SMK Cerdas Murni yaitu OSIS. Ekstrakurikuler SMK Cerdas Murni pramuka, drum band,
seni Islam, futsal, English club, karate, pencak silat, tahfizul Quran, dan sains club. Kepala SMP Cerdas Murni, Bapak Dede Novandi SPD. Waka Kurikulum SMP, Bapak Rahmat Daniel SSI. Waka Kesiswaan SMP, Ibu Fadliani Nasution MPD. Tata Usaha SMP, Bapak Sunarto. Kepala Lab IPA SMP, Ibu Ratnawita SPD. Kepala Lab Bahasa SMP, Ahmad Rifai Ritonga SPD MUM. Kepala Lab Komputer SMP, Bapak Sumarwan SPD. Kepala Perpustakaan SMP, Bapak Heriadi SPDI. Wali-wali kelas SMP kelas 7A, Ibu Ratnawita SPD. Kelas 7B, Ibu Siti Sahara SPDI. Kelas 7C, Ibu Ika Setiawati SPD. Kelas 7D, Ibu Tuti Wahyuni SPD. Kelas 8A, Bapak Muhammad Rangga SSI. Kelas 8B, Ibu Nur Hidayah SPD. Kelas 8C, Ibu Fadliani MPD. Kelas 8D, Ibu Ika Nurleli Husna SPD. Kelas 9A, Bapak Rahmat Daniel SSI. Kelas 9B, Ibu Yeni Nasril MA. Kelas 9C, Ibu Rahmi Nurdin Tanjung SPD. Beserta para Dewan Guru tingkat SMP dan siswa-siswi SMP Cerdas Murni. Kegiatan intrakurikuler SMP yaitu OSIS SMP dan ekstrakurikuler SMP seperti pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English club, karate, pencak silat, tahfizul Quran, dan sains club. Kepala MTS Cerdas Murni, Bapak Sumarlan SPD. Waka Kurikulum MTS, Ibu Rita Wahyuni SST SPD. Waka Kesiswaan MTS, Ibu Zaddatun Hawai MA. Tata Usaha MTS, Bapak Tengku Azmir Ardiansa. Kepala Lab IPA MTS, Ibu Ratnawita SPD. Kepala Lab Bahasa MTS, Bapak Ahmad Rifai Ritonga SPD MHUM. Kepala Lab Komputer MTS, Bapak Sumarwan SPD. Kepala Perpustakaan MTS, Bapak Heriadi SPDI. Wali-wali kelas MTS kelas 7A, Ibu Nurul Huda SPD. Kelas 7B, Ibu Maryam Fajar Febriana SPD. Kelas 7C, Ibu Nur Hanifah Harahap SPD. Kelas 8A, Ibu Riza Zuinasari Tanjung SPD. Kelas 8B, Dr. Anda Nur Kamaliah SPDI. Kelas 8C, Bapak Revan EDSH. Kelas 8D, Bapak Muhammad Zainuddin SAG. Kelas 9A, Ibu Zaddatun Hawai MA. Kelas 9B, Ibu Rita Wahyuni SST SPD. Kelas 9C, Bapak Muhammad Rashid Ridho MA. Beserta para Dewan Guru MTS dan siswa-siswi MTS. Adapun kegiatan intrakurikuler MTS yaitu OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler MTS yaitu pramuka, drum band, seni Islam, futsal, English club, karate, pencak silat, tahfizul Quran, dan sains club.
susunan organisasi bimbingan konseling tingkat SMP, MTS, SMA, SMK Cerdas Murni. Koordinator bimbingan konseling Ibu Sriyanti SPD. BK MTS Ibu Sriyanti SPD dan Bapak Syawaluddin Harahap SPD. BK SMP Bapak Muhammad Rangga SOSI dan Ibu Nurhidayah SPD. BK SMA Bapak Muhammad Fahmi Bandol Nasution SPD dan Ibu Ria Arlina SPD. BK SMK Bapak Putra Ramadan Eskom dan Ibu Siti Khadijah SPD. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan, pandangan. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran, pendidikan. Sedangkan mandala berarti bulatan, lingkungan atau daerah. Jadi Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober tahun 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan wawasan Wiyata Mandala. Tujuan Wiyata Mandala adalah menjelaskan bahwa lingkungan sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, yang ketiga adalah mencintai. Tahap mengetahui. Lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru, di mana mengetahui letak perpustakaan, di mana mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Tahap mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut, apa saja yang ada di perpustakaan, dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. 3. Mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, hingga gerbang sekolah. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru, mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud takzim, hormat, dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Pun peran murid
di dalam lingkungan sekolah. Pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau BK, ataupun bisa langsung ke kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah.